Raka, seorang anak laki-laki berusia 13 tahun, sedang asyik membaca buku tentang mitologi di bawah pohon rindang di halaman rumahnya. Tenggelam dalam cerita, dia tersenyum dan mengerutkan kening saat kisah-kisah terungkap. Suara burung dan angin sepoi-sepoi memenuhi udara, meningkatkan suasana damai. Raka menjelajahi lotengnya yang berdebu, penuh dengan relik yang terlupakan. Dia menemukan sebuah peti tua di sudut. Rasa ingin tahu menariknya mendekat. Di dalam peti, dia menemukan sebuah buku kuno dengan sampul kulit yang usang. Raka duduk membungkuk di mejanya. Sorot lampunya menyinari buku kuno misterius di hadapannya dengan cahaya yang tajam. Dia kondong lebih dekat. Alisnya berkerut karena konsentrasi saat dia berjuang untuk menguraikan naskah samar itu. Sebuah cahaya halus dan tiba-tiba terpancar dari halaman-halaman buku, memandikan ruangan dengan cahaya dari dunia lain. Gunung Kelut menjulang dengan megah. Puncaknya menembus malam bertabur bintang. Angin menderu melalui pepohonan yang gersang. Sebuah simfoni kekuatan alam yang mentah. Kilatan petir di kejauhan menerangi gunung dalam tampilan dramatis yang singkat. Di kedalaman gua, Ki Ageng memulai ritual di bawah cahaya api yang menari-nari. Mantra kuno bergema di antara dinding gua, menyerukan kekuatan alam untuk memberikan perlindungan. Api unggun menari, memantulkan bayangan di wajah keriput Ki Ageng. Setiap garis menceritakan kisah kebijaksanaan dan kekuatan spiritual. Kabut tebal menyelimuti lereng gunung. Saat fajar mencoba menyingsing, tanah bergetar hebat. Dari kedalaman gunung, seekor kuda api muncul. Api melalap wujudnya. Kuda api meringkik. Suara gemuruh menyebabkan seluruh gunung bergetar. Di dalam rumah, Luna duduk di meja belajarnya. Dengan tekun membaca sebuah buku. Ratih memasuki kamar. Tatapannya tertuju pada buku yang sedang dibaca Luna. Ratih dengan nada khawatir berkata, "Luna, berhenti membaca tentang legenda itu." Luna mendongak, bertanya dengan polos, "Mengapa?" Ratih mendekat. Suaranya berbisik penuh peringatan. Legenda itu berbahaya untuk dibicarakan. Luna menyelinap pergi dari rumah, menjelajah ke hutan tempat legenda berbisik-bisik. Jauh di dalam hutan, dia menemukan Marni, seorang wanita tua yang tinggal di gubuk lapuk. Marni enggan, tetapi kesungguhan Luna menembus sikap menahan diri. Luna kembali ke rumah, bersiap menghadapi ibunya. Ratih akhirnya mengungkapkan bahwa legenda itu adalah tentang keluarga mereka sendiri. Dia melarang Luna membicarakannya untuk melindunginya dari bahaya. Luna dan Ratih berpelukan, saling memahami dan memaafkan. Petir, sekitar 12 tahun, mulai mendaki kaki gunung. Dia mengenakan ransel kecil. Ekspresinya yang bersemangat mengkhianati sedikit kegugupan. Matahari terbenam memancarkan cahaya keemasan, menerangi pepohonan di sekelilingnya. Petir melanjutkan pendakiannya ke atas gunung, tekadnya terukir di tengah cahaya yang memudar. Jalan setapak menjadi lebih curam, lebih berbahaya, menguji ketahanannya di setiap langkah. Berhenti sejenak untuk menarik napas, dia berbalik untuk menyaksikan panorama luas yang terbentang di bawahnya. Wajahnya mencerminkan campuran antara kelelahan dan kekaguman saat dia menyerap pemandangan yang menakjubkan. Puncak gunung disambar petir, menerangi malam dengan semburan cahaya yang tiba-tiba. Langit meledak dengan warna-warni saat matahari melakukan penurunan terakhirnya. Dia berdiri di puncak, napasnya tersengal-sengal, senyum kemenangan menerangi wajahnya. Di bawah, kota berkilauan seperti konstelasi yang luas. Setiap cahaya adalah bukti dari usaha manusia. Rasa bangga yang mendalam meliputi dirinya. Sebuah ganjaran nyata atas pendakiannya yang berat. Sawah desa terbangun dalam ketenangan yang damai. Hamparan sawah hijau yang luas membentang di bawah cahaya pagi yang lembut. Suasana damai pecah oleh teriakan terkejut seorang petani saat jejak bercahaya aneh melintasi sawah. Penduduk desa berkumpul di balai desa. Suara mereka meninggi dalam perdebatan sengit tentang asal-usul jejak api itu. Di tengah kekacauan, teori-teori berbenturan, mulai dari penjelasan duniawi hingga bisikan intervensi kosmik. Kepala desa berdiri tegak, suaranya memotong kebisingan saat dia menjanjikan penyelidikan menyeluruh. Dalam kegelapan sawah desa, penduduk desa berkumpul di sekitar jejak api. Wajah mereka terukir dengan kekhawatiran. Rina memeriksa pecahan-pecahan logam itu. Dahinya berkerut karena berpikir. Kepala desa mengamati pola radiasi yang tidak biasa. Ekspresinya serius. Tekad Rina tidak tergoyahkan. Misteri sawah desa menuntut jawaban. Rina menganalisis sampel dari jejak membara, mengungkap komposisi logam aneh yang belum pernah dilihat di bumi. Energi besar terpancar dari jejak itu, memperkuat keyakinan Rina bahwa jejak tersebut bukan berasal dari bumi. Saat fajar menyingsing di atas sawah desa,
Rina dan kepala desa kembali ke sawah. Mereka menemukan sumber jejak yang terbakar. Sebuah pesawat ruang angkasa kecil yang tersembunyi di bawah tanah. Pesawat ruang angkasa rusak akibat kecelakaan, mengungkapkan misteri di balik jejak yang terbakar.